Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Santia Rahmadani dengan NIM 21045063 dari Prodi Pendidikan Geografi. Pada video kali ini merupakan UTS dari mata kuliah Geografi Kebencanaan yang diampu oleh Bapak Profesor Dr. Dedi Hermon MP, yang mana tema yang saya pilih adalah bahaya dan risiko longsor kawasan Ngarai Siano. Langsung saja pada pembahasan. Ngarai Siano adalah sebuah lembah curam atau jurang yang terletak di perbatasan kota Bukit Tinggi di Kecamatan Ampe Koto, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Lembah ini memanjang dan berkelok sebagai garis batas kota dari selatan Ngarai Kota Gadang sampai ke Nagari Siano Anam Suku dan berakhir di Kecamatan Pelupuah. Ngarai Siano merupakan bagian dari patahan yang memisahkan Pulau Sumatera menjadi dua bagian memanjang atau disebut dengan patahan Semangko. Daerah Ngarai Siano sering mengalami longsoran karena topografinya sebagian besar merupakan daerah dengan topografi datar sampai dengan sangat curam. Daerah Ngarai Siano merupakan zone sesar yang panjangnya beberapa kilometer yang terdiri dari material abu vulkanik yang lepas-lepas dan bersifat mudah lapuk sehingga mudah erosi. Selain dari topografi, cuaca juga mempengaruhi longsor di Ngarai Siano. Curah hujan di kota Bukit Tinggi termasuk Ngarai Siano tergolong ke dalam curah hujan yang tinggi, serta penggunaan lahan di Ngarai Siano cenderung meningkat, terutama digunakan untuk pemukiman penduduk yang mengakibatnya berkurangnya kawasan konservasi. Selanjutnya, air tanah pada daerah Ngarai Siano bervariasi sesuai dengan keadaan relief permukaan. Air tanah dalam dan air tanah dangkal pada beberapa tempat muncul di bagian tebing Ngarai Siano dalam bentuk rembesan dan mata air yang memicu terjadinya longsoran. Selanjutnya, analisis resiko harus mempertimbangkan aspek penduduk, yaitu jumlah dan kepadatan penduduk. Agian keruangan risiko longsoran tersebut dapat diuraikan menjadi 3 kelas risiko longsoran, yaitu satuan medan yang memiliki risiko longsoran rendah, longsoran sedang, dan tinggi. Yang pertama, satuan medan yang memiliki risiko longsoran rendah merupakan satuan medan jika terjadi longsoran tanpa menimbulkan korban jiwa dan kerugian harta benda kurang dari 10 juta. Agian keruangan risiko longsoran rendah secara administrasi terdapat di Kecamatan Guguk Panjang, Mandiangin, Kota Selayan, dan Aur Birugo Tigo Baleh. Yang kedua, satuan medan yang memiliki risiko longsoran sedang merupakan satuan medan jika terjadi longsoran menimbulkan korban jiwa kurang dari 10 jiwa dan kerugian harta benda antara 10 sampai kurang dari 100 juta. Satuan medan yang memiliki risiko longsoran sedang terdapat pada satuan medan gawe sesar berlereng sangat curam, penggunaan lahan pemukiman jenis tanah dan regosol. Agian keruangan risiko longsoran sedang secara administrasi terdapat pada Kecamatan Guguk Panjang. Yang ketiga, satuan medan yang memiliki risiko longsoran tinggi merupakan satuan medan jika terjadi longsoran menimbulkan kerugian lebih dari 10 jiwa dan kerugian harta benda lebih dari 100 juta. Satuan medan yang memiliki risiko tinggi terdapat satuan medan lereng tengah gunung api berlereng curam, penggunaan lahan prasarana fisik jenis tanah regosol. Agian keruangan risiko longsoran tinggi secara administrasi terdapat pada Kecamatan Guguk Panjang. Selanjutnya saya membahas tentang cara mengurangi risiko longsor di kawasan Ngarai Siano. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan agar terhindar dari longsoran. Yang pertama, penggalian dan pengangkutan.
yang mana pengendalian penggalian dan pengangkutan di kawasan Ngarai Siano di kawasan yang rawan longsor adalah langkah yang sangat penting untuk mengurangi risiko longsoran. Sebaiknya pada daerah Ngarai Siano tidak dilakukan penggalian maupun pengangkutan yang dilakukan dengan sengaja. Selanjutnya, pemetaan zonasi bahaya risiko longsoran. Pemetaan zonasi bahaya risiko longsoran di Ngarai Siano, Kota Bukit Tinggi dilakukan untuk mengetahui kondisi geologis, kelerengan, dan kondisi vegetasi yang dapat memicu kerentanan suatu wilayah terhadap longsor. Selanjutnya yang ketiga, penggunaan pemukiman. Penanganan pemukiman. Penanganan pemukiman di kawasan rawan bencana, gerakan tanah di Kelurahan Belakang Balok, Kota Bukit Tinggi meliputi pengukuran kondisi geologis, kelerengan, dan kondisi vegetasi. Yang keempat, pengendalian pengendara. Pengendara di lokasi tersebut diminta untuk berhati-hati saat melintas. Selanjutnya, pengendalian vegetasi. Pengendalian vegetasi seperti pembuangan sampah dan pengendalian pembangunan dapat membantu mengurangi risiko longsoran di kawasan Ngarai Siano. Selanjutnya, dapat saya simpulkan bahwa bahaya dan risiko longsor di kawasan Ngarai Siano disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor topografi, cuaca, dan letaknya di dekat patahan semangko, dan letak di atas batuan yang mudah erosi. Longsoran kecil akan terus terjadi dipengaruhi faktor cuaca, baik hujan maupun panas yang memicu pelapukan pada dinding ngarai. Kawasan di sisi tebing sebaiknya tidak ada pemukiman karena merupakan tanah konservasi, dan pengendara di lokasi tersebut diminta untuk berhati-hati saat melintas. Terdapat pemetaan zonasi bahaya risiko longsoran di Ngarai Siano, Kota Bukit Tinggi. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Semoga video ini dapat memiliki nilai yang baik bagi saya dan dapatkan juga efek yang baik untuk penonton. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.